Praktikum IPA kelompok 3 mengenai ekosistem darat. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Lalu, terdapat komponen ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua bagian utama. Pertama, makhluk hidup atau yang disebut komponen biotik. Kedua, benda tak hidup yang disebut komponen abiotik. Kedua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Contoh dari komponen biotik itu ada tumbuhan, hewan, dan jamur. Sedangkan abiotik terdapat sinar matahari, air, dan tanah. Ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Ekosistem berdasarkan cara pembentukannya dibedakan menjadi dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan dan laut. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Berikut terdapat komponen biotik ekosistem darat alami yang ada di dalam hutan. Komponen biotiknya itu terdiri dari pohon pisang, tumbuhan senduduk, ketumpang air, singkong, dan tebu. Lalu, komponen abiotik yang terdapat di dalam hutan itu ada suhu, cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Contohnya ada kebun. Di dalam kebun, terdapat sejumlah komponen biotik seperti pohon pisang, singkong, cabai, pepaya, jangkrik, ulat, cacing tanah, jamur, ayam, rayap, bebek, lumut, dan lebah. Selain itu, terdapat komponen abiotik di dalam ekosistem darat buatan di dalam kebun, yaitu ada suhu, cahaya matahari, angin, tanah, batu, dan sumur. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan, ekosistem dapat dibedakan berdasarkan lingkungannya, yaitu daratan dan perairan. Setiap jenis ekosistem memiliki ciri khas dan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda. Seperti di ekosistem darat, ekosistem yang berada di darat dan memiliki variasi suhu, curah hujan, dan jenis tanah yang beragam, seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan gurun. Sedangkan di perairan, ekosistem yang berada di perairan baik air tawar maupun air asin seperti ekosistem danau, sungai, dan laut. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis ekosistem di sekitar kita. Seperti di hutan, terdapat pohon, hewan liar, serangga, dan tanah yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Dan di laut, terdapat ikan, karang, dan tumbuhan laut hidup bersama di air asin. Sedangkan sungai merupakan ekosistem dengan air tawar, ikan, dan batu-batuan yang menjadi bagian penting. Terdapat aliran energi dalam ekosistem. Semua energi dalam ekosistem berasal dari sinar matahari, di mana tumbuhan sebagai produsen menangkap energi matahari melalui proses fotosintesis untuk membuat makanan. Sedangkan hewan sebagai konsumen mendapatkan energi dengan memakan produsen atau konsumen lainnya. Dan pengurai seperti jamur dan bakteri memecah sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, mengembalikan zat hara ke tanah sehingga bisa digunakan lagi oleh tumbuhan.
Semua makhluk hidup di ekosistem saling bergantung. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan tanah untuk tumbuh. Hewan butuh tumbuhan untuk makan. Bahkan, hewan dan tumbuhan butuh udara dan air yang bersih agar bisa hidup dengan baik. Terdapat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan urutan sederhana perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan hubungan yang lebih kompleks di mana beberapa rantai makanan saling terkait menunjukkan ketergantungan antar organisme dalam ekosistem. Itulah pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan kita. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Misalnya, jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Jika kita mencemari sungai, ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas kita semua. Itulah kenapa jika kita tidak bisa menjaga ekosistem, akan banyak masalah yang bisa terjadi. Polusi udara bisa membuat kita sulit bernapas, sedangkan polusi air membuat air tidak bisa diminum, hingga hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem tersebut. Lalu, cara menjaga ekosistem. Kita bisa mulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita bisa membantu menjaga ekosistem agar tetap sehat. Itulah hasil dari praktikum IPA tentang ekosistem darat kelompok 3. Sekian, terima kasih.